Nyampe di rumahnya, baru di pintu baca salam, assalamualaikum kan gitu. Nyampe di rumah orang, waalaikumsalam. Apa bilang anaknya? Ibu Eli udah datang, berarti ibu saya mau meninggal ini katanya. Padahal kita belum melihat apakah sakarat ibunya atau karena sakit saya jadi malaikat maut jadinya. Teman dekatnya malaikat maut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rifki Kemenak. Alhamdulillah kali ini kita bersama dengan Ibu Eliza SAG. Beliau adalah penyuluh agama pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Dan beliau itu sangat aktif sekali dalam kegiatan penyelenggaraan jenazah ya. Malahan beliau telah mencetak sebuah buku namanya Manajemen Kematian, Penyelenggaraan Jenazah dan Sakratul Maut sesuai dengan ketentuan. Dan dalam buku ini banyak sekali hal-hal yang beliau sampaikan kepada kita semua terkait dengan penyelenggaraan jenazah ini. Dan juga ada beberapa kisah-kisah nyata yang luar biasa yang beliau alami ketika berhadapan dengan seseorang yang sedang dalam keadaan sakratul maut, atau malah juga seseorang yang ternyata tidak sakratul maut tapi hanya demam tapi tetap dipanggil. Nah, jadi mulai sekarang kita akan coba mengekspos apa yang ada dalam buku ini dan langsung kepada penulisnya. Namun pada edisi yang pertama ini mungkin kita ingin tahu dulu nih Bu Eli, sejarahnya ini, kronologis bagaimana sampai Bu Eli bisa menjadi seorang yang sangat intens dalam penyelenggaraan jenazah ini. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemirsa yang hari ini bertemu lagi bersama saya sebagai orang yang berkecimpung di lapangan dalam penyelenggaraan jenazah. Dan latar belakang atau sejarah saya bisa sampai membuat buku seperti ini diawali dari kecil-kecil Pak Rifki. Iya, masa kecil ya. Masa kecil, waktu kecil-kecil dulu masih SD, masih kelas 3 SD. Ini cerita ini diceritakan oleh ibu sendiri. Sekarang almarhumah, dibilangnya waktu kelas 3 SD dulu, kalau seandainya sedang main-main, sedang duduk-duduk, apakah sedang menonton televisi, pokoknya sedang ngapain gitu. Pas terdengar di suara di masjid, masjid terdengar Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah warga kita. Setelah habis kata-kata demikian, langsung lari, gak minta izin, dituju ke tempat kematian itu, ke rumah orang ya, bukan takutnya. Pergi ke sana, ke rumah orang. Sudah sampai di sana, dilihat sampai semenjak orang dimandikan, dikafani, semua itu dilihat, diperhatikan ya. Diperhatikan bagaimana ya. Kadang-kadang kasihan itu timbul, cuma kasihan aja. Nggak ada orang yang menyuruh, nggak ada. Orang tua pun juga nggak pernah menyuruh. Cuma kasihan. Apalagi ini pokoknya di mana orang meninggal semenjak tinggal di Padang Barat pindah ke Padang Timur. Pas dari kecil itu kepingin tahunya tinggi. Apalagi di Padang ini kita lihat. Atau di masa kecil itu sudah pernah belajar di TPA enggak? Enggak, belum. Hanya cuma terpanggil itu aja. Inspirasi saja. Iya. Setelah itu pergi ke sana tempat orang meninggal, kan udah dikuburkan, udah dilihat semuanya itu, robek kapan semuanya. Nanti malam baru takut. Ada juga perasaan takut. Kan masih kecil, wajar anak-anak. Jadi kamar mandi, jarak kamar ke kamar mandi itu kan agak jauh. Dipanggil ibu, diketuk-ketuk pintu ibu malam-malam. Bu, tolong temani Bu pergi ke WC gitu. Gitu. Ada rasa takutnya. Terus berjalan, belajarlah di MDA. Masjid Al-Usto dengan ibu ajarannya Sani. Itu guru ngajinya. Guru pertama. Karena ibu ini dia juga berkecimpung, diikuti ibu itu. Diikuti ibu itu belajar, banyak tanyanya sama Ibu Ranian.
Katanya begini kan. Gitu kan ya. Tambah semangat, apalagi udah tamat SD, tamat SMP gitu kan. Udah tamat ngaji. Kan udah bertambah besar itu. Kita terus ke lapangan, tapi belum seperti ini. Gimana orang meninggal kita hadir. Waktu SMP itulah, karena di Padang ini ada posisi penyelenggara jenazah itu ada mandi secara beradat. Kan ada pakai kain sarung 5, pakai temala 5. Itu dibawa oleh baku biasanya ya? Enggak banyak bawa. Ada orang rumahnya menyediakan, ada baku, ada bisan. Itu kan adat itu dibawa. Jadi di temala itu isinya duit gitu kan. Jadi setelah orang pacak adat namanya di Padang ini, pacak adat, kain kapan sudah dirobek, orang pacak adat di luar, nanti dicari 5 suku, dikasih ibu-ibu tugas temala itu, menolak, dikasih ke sini juga menolak. Loh kok menolak semua? Ini kan perlu bantuan, mayat nggak bisa mandi sendiri gitu kan. Waktu itu Bu Eli masih SMP. Kalau SD itu sembunyi-sembunyi masuknya. Kita masuk ke dalam, ya kan, diusir sama orang. Kamu kecil, masih keluar kecil, katanya kan. Keluar, nanti masuk lagi. Rasa ingin tahu tuh tinggi. Nggak ada dorongan di belakang, nggak ada. Yang menyuruh juga nggak ada. Cuma kepingin dari dalam aja membantu gitu kan. Di SMP itulah udah bisa masuk, udah bisa masuknya gini, katanya siram kakinya, sabun kakinya, gitu. Dengan Ibu Rani tadi? Enggak, udah masuk ke tempat orang meninggal. Udah langsung praktek ini ya? Bu Ranian juga ada waktu itu. Bu Ranian, Eli katanya, kau ketemu sama Bu Ranian, langsung diajak. Ayo, kata Bu Ranian. Udah ada dekingan gaji, kalau ada Bu Ranian tinggal masuk aja. Kan ada dekingan itu. Jadi akhirnya baru tahun 90 itu, 90 sampai hari ini menuntun masuk semuanya. Sudah mandiri lah, sudah bisa sendiri lagi. Gitu memimpin jadi pemandu di masyarakat. Jadi waktu SMA itu dulu udah bantu-bantu juga 90 pas semester 3 di Fakultas Dakwah. Berarti sejak tahun 90 itu sampai sekarang sudah berapa mayat yang nggak bisa menghitungnya, nggak bisa ribuan sudah ya? Mungkin udah lebih kali. Soalnya orang banyak meninggal kan, apalagi waktu gempa 2009. Iya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Menyelenggarakan jenazah kan. Itu ada bermacam-macam mayatnya tuh ya? Iya, macam-macam jenazah yang diselenggarakan. Ada yang kadang-kadang kita baru mengapa nih di sini, orang di luar udah menunggu. Kadang-kadang telepon bunyi lagi, udah mau menjemput. Tapi alhamdulillah Allah bantu waktu itu ya. Padahal keluar makan hari itu antara iya dengan enggak. Cuma kita menyelenggarakan keluarnya waktu azan sholat. Sedang azan kita masih menyelenggarakan jenazah. Sudah kita selesaikan jenazah satu ini, kita salat dulu, baru disambung. Kadang-kadang di situ juga makan. Sudah makan nanti kerja lagi, gitu. Sampai 15 hari. Enggak ada masalah ya? Enggak. Kadang-kadang mayat yang ditemukan hancur-hancur gitu. Ya, disusun. Kita makan juga terus ya? Enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Soalnya yang kita pandang itu bukan jijiknya, bukan yang dilihat di depan mata, yang itu kita menolong. Udah selesai, udah aman. Gitu berarti aja. Ada kekuatan yang maha kuasa Allah berikan kepada Bu Eli sehingga mampu menghadapi bentuk apapun dari mayat itu. Insya Allah. Nah, sampai sekarang sudah itu berjalan terus. Datang lagi, baru datang sakratul maut ini. Dulu nggak pernah dipanggil. Selama ini hanya untuk menyelenggarakan jenazah. Tapi setelah itu beberapa tahun kemudian, tahun 2000 ke atas, ya ada tetangga tempat tinggal di Andalas, sakarat, tapi kita belajar waktu di Fakultas Dakwah dulu, belajar fikih, ya kan di situ mentalkin itu, ajarilah saudaramu yang sedang sakarat kalimat tahlil, kan itu kan ada hadisnya itu, nah itu dipraktekkan di lapangan. Nah, jadi dibisikkan itu kan sesuai dengan gerak napasnya. Ada pula teorinya itu ya? Iya lah, nggak bisa kita bisik-bisikkan. Mana tahu dia menuntun dirinya sendiri kan? Jadi kali lihat dulu. Kalau dia menuntun dirinya, kita menyimak dulu. Kita nyimak aja. Malah yang baca Al-Quran di dekat dia disuruh diam dulu, jangan terganggu. Kalau ingin baca Al-Quran, silahkan bagian ke bawah, tapi jangan jahar ya, sir aja. Itu dapat di lapangan. Jadi setelah itu baru maka sekarang ada istilahnya dari mulut ke mulut lagi
Asal udah datang Bu Eli, ini orang udah bisa cepat meninggal nih. Enggak gitu katanya gini, saya nyampe di rumah orang, Iya. kan gini malam-malam misalnya udah jam 2, jam 3 dini hari, kan dibangunkan sama jemaah, ustazah bantu orang tua saya sekarat katanya, kan gitu. Nyampe di rumahnya, baru di pintu baca salam, assalamualaikum kan gitu. Nyampe di rumah orang, waalaikumsalam. Apa bilang anaknya? Ibu Eli udah datang, berarti ibu saya mau meninggal ini katanya. Padahal kita belum melihat apakah sakarat ibunya atau karena sakit saya jadi malaikat maut jadinya. Teman dekatnya malaikat maut ya. Kadang-kadang susah juga nah. Itu sekarang kendala itu udah nyampe di rumah orang dibilang kayak gitu. Karena memang ada orang yang susah sakatul maut tapi Bu Eli datang 5 menit itu kan kebetulan. Kan Allah yang punya kerja itu. Sekali 2 kali itu gimana? Bisa 3 sering. Nah, berarti ya betul itu. Dibilangnya sering kan, nggak pernah meleset. Kadang-kadang bilang kadang-kadang yang 5 menit, ada yang 15 menit gitu kan. Padahal dia sudah lama. Padahal udah 3 hari 3 malam, bisa jadi 3 hari 3 malam itu udah berjalan sakaratnya. Kan ya 5 menit ini lagi malaikat mau datang. Jadi Israel itu datangnya pas kebetulan. Ini udah teman malaikat maut ini. Gitu kan sama orang gitu kan. Iya. Itulah suka dukanya ya. Suka duka. Tapi memang iya kalau apalagi dalam menyelenggarakan jenazah ini yang perlu Pak Rifki mental kita. Mental. Di samping ilmu yang ada pada kita. Itu siang malam itu ya, bahkan tengah malam pun juga. Kalau tengah malam siang malam itu lihat kondisi jenazahnya. Kalau misalnya dia tabrakan, rasanya nggak mungkin dimalamkan ada yang darah yang mengalir atau ada yang rusak di tubuh jenazah. Itu biasanya ada dibawa ke rumah, tapi menyelenggarakannya di malam hari itu. Langsung ya. Langsung. Kenapa? Kalau kita tunggu sampai pagi. Kenapa enggak di rumah sakit? Mungkin keluarganya bawa pulang kali. Kecuali tabrakan gitu. Tabrakan. Ini ada tabrakan ini ada bagian atas saja yang hancur. Atau bagian kaki aja yang hancur. Atau tangannya ini yang sudah rusak semuanya kan, hancur kan. Kan yang badan yang lain kan utuh. Itu dibawa pulang itu. Nah, yang rusak itu disusun. Janganlah sekali disiram hanyut dagingnya nanti Pak Rifki. Kan kemana mau dicari? Ya kan? Jadi disusun. Disusun kan kaki kalau tangan ini misalnya hancur kan ada tulang-tulangnya itu. Ini hancur atau ini patah, ini udah peot gitu kan. Nanti kita susun rapi-rapi. Kita kerjakan yang lain dulu, ini terakhir. Kenapa enggak dijahit dulu rumah sakit? Atau enggak sempat? Enggak, udah hancur ngapain dijahit? Jadi kita hanya menyatukan. Kebetulan waktu itu sebelah kanan ini yang kena, tangan ini hancur. Nah, ini cuma luka-luka gitu. Bisa dimandikan kayak biasa. Kalau ini nggak bisa, udah hancur. Malah tulang tangannya ini udah kayak sup lah. Kayaknya udah remuk ininya. Nah, jadi caranya gini, karena dia masih terpasang di sini, kan ininya dagingnya udah rontok ini. Nah, itu yang kita susun rapi-rapi. Tapi sewaktu itu minta izin sama keluarganya. Siapa yang bisa melihat silakan bersama di ruangan ini. Kalau enggak silakan keluar. Jangan menimbulkan aib. Nah gitu. Saya dipanggillah suaminya, dipanggillah saudaranya untuk memegang supaya yang kita butuhkan jangan nanti lihat sama orang banyak akan menimbulkan fitnah di luar. Jadi terakhir sebelum kita pindah ke episode berikutnya, apa pesan Bu Eli nih terhadap pemirsa tentang penyelenggaraan jenazah ini? Kepada keluarga, kepada mungkin kepada orang yang akan mau menjadi penyelenggara jenazah, jangan takut atau apa. Silakan. Pertama pesan kepada teman-teman penyuluh, teman-teman penyuluh yang ada di Sumatera Barat, karena kita sebagai penyuluh agama, penyelenggaraan jenazah ini memang fardu kifayah. Ya kan, yang mengerjakan sebaik-baik yang mengerjakan itu adalah keluarganya. Sekurang-kurangnya kita sebagai penyuluh menuntun orang yang ditimpa musibah. Ya, jangan kapan perlu kita belajar lagi, atau kapan perlu nanti Pak Rifki kita beri lagi sosialisasi masalah penyelenggaraan jenazah khusus untuk penyuluh, supaya penyuluh bisa di mana dia berada, dia mungkin lebih baik dari saya penyuluh gitu. Dan ustazah gitu. Iya, semuanya penyuluh yang ada di Sumatera Barat, apakah PNS ataupun non PNS. Ya, karena ini semua ini mati ini pasti nih. Semua orang tiap hari mati gitu kan. Sekurang-kurangnya tetangga kita, warga kita, di mana kita tinggal sudah
apa amankan oleh kita. Terjamin lah Iya, penyelenggaraan iya jenazahnya penyelenggaraan. Enggak lah kita, iya masa kita menyelenggarakan, bukan kita sebagai pemandu mereka, gitu. Hari ini kan enggak, hari ini apalagi di Padang ya, hari kan enggak, tapi alhamdulillah hari ini udah saya lihat udah 5 tahun ke depan ini kader-kader udah bisa berani. Karena kenapa? Kami memberikan motivasi kepada kader-kader yang sudah diberikan pelatihan. Saya bilang, ngapain takut sama mayat? Mayat itu sekalipun hancur, dia apa-apa kan, dia nggak ada ngomen, dia diam kan. Coba orang hidup di rumah sakit yang sakit itu kita pegang dia, dipegang yang sakit itu terpegang, marah dia. Enak kan berteman dengan mayat, saya bilang, supaya dia mau, gitu. Ngapain takut? Karena kita selama ini malam-malam pikirannya ke mayat, ya nggak tidur lah. Kadang-kadang takut enggak, tapi jijik ini. Gimana cara menghindari? Cara jijik itu caranya gini. Jangan kita bayangkan bentuk mayat. Jangan bayangkan. Yang perlu jangan kita kalau kita bayangkan kita menghadapi mayat, ingat-ingat, ya ingat terus. Iya, bisa enggak makan 3 hari. Bisa enggak makan, apalagi badan saya kecil, tambah kecil apa Rifki? Iya. Saya enggak. Kalau misalnya udah menyelenggarakannya, nggak ingat, pas nyampe di pintu orang itu udah mayat dibawa keluar, nggak ingat lagi model apanya, mana orang tanya, Willy hancur ya kepala, nggak tahu, nggak ingat lagi. Itu untungnya sifat lupa diberikan Allah kan. Mungkin lupa dalam hal positif. Iya positif, bukan lupa yang lain. Ilham dari Tuhan itu lupa. Jadi lupa itu mungkin baru malam-malam pun nggak ada ingat. Ngapain kita ingat-ingat itu? Ya kan, malah kan ada yang nanya tuh. Iya, terbayang-bayang juga gitu ya. Nah, makanya kembalikan kepada Allah. Iya. Jadi dibilang sama orang, Bu Eli udah banyak kan menyelenggarakan jenazah, nggak datang sama Bu Eli, nggak ada datang. Masuk mayat mau datang kan gitu ya? Enggak. Alhamdulillah sampai detik ini mimpi pun tidak, ya datang pun tidak. Jadi nggak ada yang menakutkan bagi nggak ada yang menakutkan. Tapi kalau Bu Eli sendiri yakin nggak ada makhluk gaib itu? Makhluk gaib itu memang ada lah, kita kan percaya kepada yang gaib kan. Memang ada, tapi Allah kan tidak lihatkan kepada kita. Kok sempat dilihatkan, mana bisa kita mandi, dia lihat. Dia memang kita memandikan dia juga berdiri di sana kan, nggak jadi kita mandikan orang gitu. Malah kita lihat roh tuh menyaksikan dia dimandikan, tapi di mana dia kita kan nggak tahu, ya kan? Nggak ada ya terbayang Bu Eli ketika ada rohnya menyaksikan. Udah, kita fokus dengan pekerjaan kita. Iya gitu aja fungsinya. Yang pertama kita fokus. Pertama, yang kedua kita menolong orang. Menolong orang. Meringankan beban saudara kita. Kalau udah dimandikan, dikafani. Karena tidak semua orang yang sanggup ya untuk fardu kifayah ini. Iya mungkin. Ya memang dilihat, memang diakui Pak Rifki. Mungkin kalau pelatihan di Sumbar ini mungkin sering nih, sering ya Pak Rifki ya. Jadi narasumbernya kapan-kapan udah majelis taklimnya ini udah banyak, instansi provinsi pemerintah udah banyak. Tapi untuk terjun ke lapangan ini itu Allah lagi. Nah, kita kembalikan kepada Allah. Kita tidak bisa memaksa orang. Betul. Kenapa? Karena hidayah itu kan Allah yang beri. Nah, cuma saya bersyukur kepada Allah gitu, karena saya diberi hidayah untuk itu gitu. Tapi alhamdulillah dengan itu tuh kita bisa membantu orang, itu aja. Luar biasa. Iya. Oke, Bu Eli. Luar biasa sekali. Jadi memang ada campur tangan Tuhan di sini ya. Ada kekuatan berkat izin Allah diberikan oleh Allah, hidayah, petunjuk, kekuatan, kemampuan yang diberikan kepada Bu Eli sehingga alhamdulillah sampai sekarang sudah ribuan jenazah yang diselenggarakan. Dan sampai sekarang masih tetap eksis ya. Dan kapanpun beliau ini dipanggil siap. Jadi itu memang luar biasa. Dan ini patut kita jadikan motivasi buat kita semua, bahwa kita juga karena ini fardu kifayah, tentu kita juga minimal bisa punya keluarga agama bisa seperti itu. Sekurang-kurangnya keluarga terdekat ya Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Eli atas kedatangannya. Sama-sama Pak Rifki. Mudah-mudahan ada hikmahnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.